titik-titik tertentu yang sangat berpotensi untuk penyebaran distribusi penyalahgunaan narkoba ini. Misalnya kita berbatasan dari Kalimantan Barat dengan Lamandau. Misalnya dari Kalimantan Barat bisa lewat jalan darat, juga bisa lewat pantai. Karena ini narkoba ini adalah musuh kita bersama, kita memang harus fokus. Saya dapat pencerahan dari Bapak Kepala BNNP Provinsi, jadi saya punya pemikiran, jadi kedepannya kita akan membuat pesantren yang sekitar 5 hektar. Kemudian di samping pesantren, saya akan menyiapkan bersama DPRD tanah antara 1,5 sampai 2 hektar. Jadi secara bertahap, bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa BNNK ada di Sukamara, kemudian seperti yang ada di provinsi inilah. Iya, Pak. Jadi ada tempat rehabnya, tidak harus jauh kemana-mana. Iya, betul. Wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Ting 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 ting. Selamat datang di podcast Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba. Podcast kali ini nih spesial nih, kita kedatangan Wakil Bupati Sukamara, Bapak Haji Ahmadi SH. Ya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk informasi nih, Bapak Haji Ahmadi ini adalah Wakil Bupati Sukamara yang sekaligus sebagai Ketua BNK Sukamara yang berpasangannya Pak ya dengan Bapak Haji Windu Suguagio selaku Bupati Sukamara. Baik Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, walaupun perjalanan jauh dari Sukamara 12 jam, tapi enjoy itu. Enjoy ya Pak. Kata Pak kita, guru kita Bapak Kepala BNNP Provinsi, luar biasa. Terima kasih ini. Iya, berapa jam Pak perjalanannya Pak? Rata-rata 11 sampai 12 jam. 11 sampai 12 jam ya Pak ya? 11 sampai 12 iya, jam. terima kasih Pak. Soalnya perjalanan panjang pasti ini ke sini ya Pak ya. Terima kasih untuk perjalanan. kesempatannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak kan selain menjadi wakil bupati nih, kesibukannya sehari-hari apa sih Pak? Ya, kesibukan sehari-hari biasa kita melayani masyarakat. Nah, masyarakat dari masyarakat yang di atas sampai ke bawah. Termasuk juga urusan bagaimana ingin bersama-sama kita menanggulangi narkoba yang ada di khususnya di Kabupaten Sukamara. Kabupaten Sukamara ya, berarti kalau untuk hobi Pak ada nggak Pak kira-kira Pak selain melayani masyarakat nih, kesibukannya sebagai wakil bupati? Ya, saya hobinya memang agak keras, bisa ikut futsal, bisa ikut sepak bola, dan lebih senang itu adalah berkesenian, nyanyi. Menyanyi ya Pak ya. Itu luar. Oke. Atau kita mau nyanyi nih Pak? Boleh. Nanti ya Pak ya, kesempatan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Selain tadi apa Pak, futsal, kemudian sepak bola, menyanyi, jogging. Nah, itu bagaimana cara Bapak membagi waktu juga dengan keluarga nih? Karena kan kesibukannya sudah padat nih Pak. Ya. Jadi keluarga itu di nomor sekian kan. Oke. Jadi kita sering mengurus keluarga itu, hampir istri, anak, dan itu juga udah besar-besar. Jadi hampir kita tidak fokus mengurus keluarga, kita benar-benar mengurus melayani masyarakat ya Pak ya. Oke, khususnya buat masyarakat yang di Sukamara, biar semua bisa teratasi, terbantu gitu ya Pak ya. Siap. Minimal mengurangi beban. Oke. Nah Pak, apa sih Pak tujuan utama Bapak nih selaku Wakil Bupati Sukamara dalam membangun daerah Sukamara Pak? Ya, tujuannya tidak ada lain, bagaimana saya bisa denyut jantung kita ini melihat masyarakat yang termarginalkan, yang kecil, sesuai dengan kemampuan kita ingin melayani. Iya Pak. Hanya ingin melayani dan melayani. Itu aja tugas kita, hanya ingin melayani dan melayani. Khususnya dalam berbagai hal ya Pak. Dari berbagai hal. Dari mulai infrastruktur sampai urusan hal-hal kecil, yang urusan sosial ini paling banyak harus kita layani. Siap Pak. Nah, menurut Bapak nih, sebanyak apa sih penyalahguna yang ada di Kabupaten Sukamara, dan kira-kira usianya tuh di usia berapa gitu Pak? Ya, terima kasih. Memang data secara lengkap kita memang ada. Kemarin ada 4 orang di beberapa desa. Karena Sukamara ini karakteristiknya, walaupun jumlah penduduknya sedikit, tetapi ada titik-titik tertentu yang sangat berpotensi untuk penyebaran distribusi penyalahgunaan narkoba ini. Misalnya kita berbatasan dari Kalimantan Barat dengan Lamandau.
Nah, jadi misalnya dari Kalimantan Barat bisa lewat jalan darat, juga bisa lewat pantai. Oh iya Pak, Ya, betul. dari daerah-daerah tertentu yang berdekatan di situ. Jadi ini yang kita takutkan. Bahkan ada satu kecamatan yang saya anggap religius, ya, ternyata di sana juga sangat berdampak. Masih ini Ya, Pak, usianya dia rata-rata 15 remaja 17 ya Pak ya? remaja sampai dia Remaja ya? orang tua. Iya. Siap, berarti memang penyalahguna di sana kebanyakan masih remaja. Masih remaja. Iya Pak, siap. Berarti karena luasnya wilayah juga ya Pak ya, jadi istilahnya menjadi tugas bersama ya Pak ya? Tugas bersama. Nah, intervensinya harus konvergensi, harus keroyokan. Betul. Bapak kemudian nih, kira-kira apa sih nanti langkah kedepannya dari pemerintah Sukamara nih terkait penyalahguna narkoba tadi, khususnya remaja ya Pak ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan, pencegahannya kah atau bagaimana gitu Pak? Ya, karena ini narkobanya adalah musuh kita bersama, kita memang harus fokus. Saya dapat pencerahan dari Bapak Kepala BNNV Provinsi, jadi saya punya pemikiran, jadi kedepannya kita akan membuat pesantren yang sekitar 5 hektar. Kemudian di samping pesantren, saya akan menyiapkan bersama DPRD tanah antara 1,5 sampai 2 hektar. Jadi secara bertahap. Bagaimana 5 tahun ke depan kita bisa BNNK ada di Sukamara, kemudian seperti yang ada di provinsi inilah. Iya Pak. Jadi ada tempat rehabnya, tidak harus jauh kemana-mana. Iya betul itu. Pak. Karena kan letak Sukamara juga lumayan Iya. jauh ya Pak ya. Iya. Berarti kedepannya kemungkinan untuk memfasilitasi Memfasilitasi. teman-teman yang menyalahgunakan untuk direhab gitu ya Pak ya, untuk dibantu jadi pulih, produktif dan berfungsi sosial ya Pak ya. Oke. Kemudian selain itu dukungan dari OPD setempat bagaimana Pak? Oleh sebab itu, karena ini musuh kita bersama, kita harus intervensinya konvergensi, harus keroyokan. Jadi ada dinas-dinas terkait, dan memang kita bekerja sama dengan Polres, kita bekerja sama dengan Kejaksaan, kita bekerja sama dengan instansi terkait, dinas sosial, dinas kesehatan, rumah sakit, kemudian UMKM nanti seperti apa, kerjasama juga dengan UMKM, koperasi dan dinas tenaga kerja. Camat, lurah harus kita gerakkan semua sampai ketua RT. Harapan kita seperti ini. Nah, itu. Semua yang harus semua harus ya, memahami pemikiran bagaimana kita perang terhadap narkoba ini. Ini harapan kita, pemikiran fokus satu apa ini namanya frekuensi. Salah satu contoh ya kita harus bekerja sama. Betul. Jadi intervensinya harus bersama-sama, gotong royong, semua OPD terkait, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama. Itu adalah kesepakatannya, termasuk tadi bagaimana dengan pendanaan dan pembiayaan. Nah ini bersama dengan DPRD kita membahas ini. Kemudian ya tadi yang saya sampaikan, bagaimana kedepannya kita membeli lahan kedepannya secara bertahap, karena kita yakin begitu banyak jumlah penduduk, apalagi Sukamara walaupun jumlah penduduknya 65.000, tetapi di kiri kanannya adalah Kalimantan Barat yang jumlah penduduknya lebih dari itu. Nah bisa kita cover nanti ke depannya. Itu dari kesepakatan-kesepakatan itu. Dan kami lagi minta kepada Bapak Kepala BNNV dalam waktu yang dekat, mungkin di dalam bulan Maret ini mengagendakan untuk sedikit mengimplementasikan dari hasil kesepakatan itu. Oke, baik Pak. Semoga ini lancar ya Pak ya, rencana-rencana untuk kedepannya khususnya buat kesejahteraan masyarakat di Sukamara ya Pak ya. Oke. Nah sebelum menutup bincang asik kita hari ini, apakah ada pesan-pesan nih Pak khususnya buat semua warga di Kalimantan Tengah atau di Sukamara nih Pak terkait penyalahgunaan narkoba misalnya? Ya. Terima kasih. Kemarin kita di Kabupaten Sukamara itu melalui BNK, memang kelembagaannya sangat kecil. Jadi kemarin kita ada lomba kontes dangdut, kontes dangdut Sukamara dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukamara. Setiap saya sampaikan, setiap para yang kontes dangdut ini, artis yang mau menyanyikan lagu apapun, tapi wajib 1 menit saya minta yel-yel terhadap narkoba.
Kemarin ada sekitar 60 peserta. 60 ya Pak ya? 60 peserta. 1 menit harus membawakan ada bait-bait. Wah, boleh nih Pak, bait-baitnya apa aja? Karena ini baitnya untuk generasi muda. Iya, boleh. Ini terinspirasi dari Rhoma Irama. Iya, siap, salah Pak. satu contoh, saya tidak seluruh bait. Jadi yang penting-pentingnya misalnya. Wahai para generasi muda, aha aha. Oh, berarti saya nyaut nih Ya Pak. Ibu. Jadi masyarakatnya semua generasi muda harus jawab aha aha. Nah dia dengan itu. Nah, nanti ibu Mbak yang menyaut aha Oke. ya. Banyak nggak Pak aha-ahanya Pak? Banyak. Aha aha. Ya. Hati-hati dengan aha ahanya. Nah, nanti ini ada. Oke Pak. Nanti ada aha ahanya. Wahai para generasi muda. Aha-ahanya nadanya sama. Aha-aha. Nah, gitu ya. Nah, wahai para generasi muda. Tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Nah, ada ininya. terus saya minta rapnya. Kenapa? Karena banyak jenis narkoba yang menyebabkan betul, generasi muda menjadi penghuni kuburan, juga penghuni penjara. Nah, akhirnya terlalu banyak yang jadi korban, bahkan sampai menghuni kuburan. Kalau hal ini kita biarkan, satu generasi akan hilang. Nah, ini. Jadi akhirnya mari hindarkan, mari hentikan penyalahgunaan narkoba. Ini saya gembar saya gitu. Betul Pak, karena kan Bapak juga suka seni ya, jadi paling tidak untuk melakukan sosialisasinya itu dengan cara seni. Kalau hanya sambil penyuluhan saja, kita bawa dulu. Betul, jadi lebih menyentuh ya Pak, apalagi ke anak muda gitu ya Pak ya. Kepada anak-anak muda. Jadi yang main gitar, yang penyanyi, yang orang tua yang ikut, ingatkan itu anak-anak kita, ingatkan keluarga kita. Jangan hanya berkesenian ini tidak menimbulkan efek. Iya, siap. Ya, itu maksud kita. Siap. Bagus sekali ya Pak ya untuk Pak pesannya, kemudian untuk hal-hal yang dilakukan untuk khususnya masyarakat di Sukamara ya Pak ya untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Nah Pak, semoga masyarakat nih Pak yang terlanjur menyalahgunakan narkoba bisa mendapatkan layanan rehabilitasi Pak secepatnya dan segera pulih dari ketergantungan narkoba. Dan bagi yang belum, jangan sekali-kali mencoba. Katakan tidak terhadap narkoba. Tidak kepada narkoba. Tidak terhadap narkoba. No. Oke. Baik, Bapak terima kasih banyak Pak atas kehadirannya, kesempatannya. Kemudian kita berbincang-bincang ya Pak ya di podcast BNNT Kalimantan Tengah ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe sosial media yang dimiliki oleh BNNT Kalimantan Tengah. Atau Bapak ada sosmed nih Pak? Bisa. Bisa. Nanti kita taruh ya sosmed Bapak ya di bawah sini ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Haji Ahmadi. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton ini. Kita sama-sama war on drugs ya Pak ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. War on drugs. War on drugs. Ya, terima kasih. Pak. Silakan minum Pak. Terima kasih. Ini tehnya enak sekali. Luar biasa. Kepala BBNP luar biasa. Salut saya dengan beliau. Oke, terima kasih semuanya.